Bayangkan kamu punya utang sebesar 33 triliun dolar Amerika. Bahkan jika kamu membayar 1 juta dolar setiap hari tanpa henti, kamu baru bisa melunasinya setelah 90.000 tahun. Itulah skala utang yang dimiliki Amerika Serikat saat ini. Tapi anehnya Amerika tidak bangkrut. Tidak ada yang mengejar mereka. Tidak ada bailout internasional. Justru sebaliknya, seluruh dunia masih berebut untuk meminjamkan uang kepada Amerika. Mengapa? Karena Amerika punya senjata paling ampuh dalam sejarah ekonomi modern. Dolar. Dan hari ini, kita akan membedah bagaimana sistem ini bekerja, mengapa ini mempengaruhi kehidupan kita di Indonesia, dan yang paling penting, apakah sistem ini bisa bertahan selamanya? Untuk memahami dominasi dolar, kita harus mundur ke tahun 1971. Presiden Nixon berdiri di depan kamera televisi dan mengumumkan sesuatu yang mengubah keuangan global selamanya. Amerika tidak lagi menjamin nilai dolar dengan cadangan emas. Selama ini, setiap 35 dolar bisa ditukar dengan 1 ons emas di Fort Knox. Sistem itu berakhir dalam semalam. Dunia panik. Dolar seharusnya runtuh. Tapi Nixon punya rencana. Dia mengutus Menteri Luar Negeri Henry Kissinger untuk menemui Raja Arab Saudi dengan sebuah penawaran yang tidak bisa ditolak. Amerika akan melindungi Arab Saudi secara militer, menjual senjata, dan menjamin keamanan rezim mereka. Sebagai imbalannya, semua penjualan minyak di seluruh dunia harus dilakukan dalam dolar Amerika. Lahirlah sistem petrodolar. Dalam sekejap, setiap negara di dunia yang ingin membeli minyak harus punya dolar terlebih dahulu. Dan untuk mendapatkan dolar, mereka harus menjual barang ke Amerika, atau berinvestasi di aset Amerika. Sistem ini secara struktural memaksa dunia untuk selalu membutuhkan dolar. Tapi bagaimana Amerika bisa menghasilkan dolar sebanyak yang mereka butuhkan? Jawabannya ada di sebuah lembaga yang sangat berkuasa namun jarang dibicarakan, Federal Reserve. Bank sentral Amerika ini punya kekuatan yang tidak dimiliki bank manapun di dunia. Mereka bisa menciptakan uang dari udara. Bukan dengan mencetak lembaran fisik secara masif, tapi secara digital. Federal Reserve cukup mengetikkan angka di sistem komputernya, dan miliaran dolar baru tiba-tiba sudah ada dalam sistem perbankan. Proses ini disebut quantitative easing. Dalam bahasa sederhana, The Fed membeli obligasi pemerintah atau aset lain dari bank-bank besar, dan membayarnya dengan uang yang baru saja mereka ciptakan. Bank mendapat uang segar, mereka meminjamkannya ke bisnis dan rumah tangga, ekonomi berputar. Neraca The Fed yang awalnya sekitar 900 miliar dolar sebelum krisis 2008, kini sudah melampaui 8 triliun dolar. Sebuah pertumbuhan yang benar-benar mencengangkan dalam waktu kurang dari 2 dekade. Ketika The Fed menciptakan uang baru atau mengubah suku bunga, dampaknya tidak berhenti di perbatasan Amerika. Kita di Indonesia langsung merasakannya. Begini cara kerjanya. Saat The Fed menurunkan suku bunga mendekati 0, seperti yang mereka lakukan pada tahun 2020 dan 2021, uang Amerika mencari tempat dengan imbal hasil lebih tinggi. Investor mengalirkan triliunan dolar ke negara berkembang seperti Indonesia. Rupiah menguat, pasar saham naik, kredit menjadi murah. Terasa sangat menyenangkan. Tapi kemudian saat The Fed mulai menaikkan suku bunga untuk meredam inflasi, uang itu kabur kembali ke Amerika dengan sangat cepat. Rupiah pun melemah drastis. Harga impor naik. Karena Indonesia masih sangat bergantung pada barang impor, dari bahan bakar, elektronik, hingga bahan baku industri, melemahnya rupiah berarti biaya produksi naik dan daya beli masyarakat tergerus. Inilah yang disebut efek limpahan, atau spillover effect, dari kebijakan moneter Amerika ke seluruh dunia. Dua momen paling dramatis dalam 1 dekade terakhir memperlihatkan betapa luar biasanya mesin uang Amerika. Pertama, krisis keuangan 2008. Pasar perumahan Amerika runtuh. Bank-bank raksasa mengalami kerugian triliunan dolar. Sistem keuangan global hampir kolaps. The Fed merespons dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya, menyuntikkan lebih dari 3,5 triliun dolar baru ke sistem keuangan global dalam beberapa tahun. Pasar saham perlahan pulih. Tapi jutaan orang kehilangan rumah dan pekerjaan, sementara bank-bank besar diselamatkan dengan uang rakyat. Momen kedua adalah pandemi COVID-19 tahun 2020.
Ekonomi dunia berhenti mendadak. Jutaan bisnis tutup. Pengangguran melonjak. Amerika merespons dengan program stimulus terbesar dalam sejarah manusia. Dalam 1 tahun, lebih dari 5 triliun dolar dikucurkan melalui gabungan program The Fed dan stimulus fiskal pemerintah. Hasilnya, pemulihan ekonomi yang cepat di Amerika, tapi juga inflasi tertinggi dalam 40 tahun. Dan karena dolar adalah mata uang global, inflasi itu merambat ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tidak semua negara bersedia menerima dominasi dolar begitu saja. Koalisi negara-negara yang tergabung dalam BRICS, yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, mulai bergerak menciptakan sistem alternatif. China dan Rusia sudah memperdagangkan minyak dan gas menggunakan yuan China dan rubel, bukan dolar. Arab Saudi, yang selama 50 tahun menjadi tulang punggung sistem petrodolar, mulai secara serius mempertimbangkan menerima mata uang lain untuk ekspor minyaknya. India membayar minyak Rusia menggunakan rupiah. Ini adalah perubahan yang nyata. Tapi jangan terlalu optimis dulu. Melemahkan dominasi dolar bukan pekerjaan 1 atau 2 tahun. Dolar masih mendominasi 88% dari seluruh transaksi valuta asing global. Hampir 60% cadangan devisa negara-negara dunia masih disimpan dalam dolar. Kepercayaan yang dibangun selama lebih dari 50 tahun tidak bisa diruntuhkan dalam semalam. Tapi ada risiko nyata yang tidak bisa diabaikan. Utang Amerika terus tumbuh lebih cepat dari ekonominya sendiri. Setiap tahun, pemerintah Amerika membayar lebih dari 1 triliun dolar hanya untuk cicilan bunga, sebuah angka yang bahkan melebihi anggaran pertahanan mereka. Rasio utang terhadap produk domestik bruto Amerika sudah melampaui 120%, sebuah angka yang secara historis selalu dikaitkan dengan krisis fiskal di negara-negara lain. Jika kepercayaan pasar global terhadap kemampuan Amerika membayar utang mulai goyah, dampaknya bisa sangat katastrofik. Nilai dolar bisa jatuh drastis. Suku bunga global bisa melonjak. Pasar saham dan obligasi di seluruh dunia bisa mengalami krisis secara bersamaan. Dan negara-negara seperti Indonesia, yang menyimpan cadangan devisa dalam dolar dan memiliki utang luar negeri berdenominasi dolar, akan berada di garis terdepan badai ekonomi tersebut. Kita hidup dalam sebuah sistem yang dirancang, bukan alami. Sebuah sistem di mana satu negara menikmati apa yang oleh ekonom Prancis disebut sebagai hak istimewa yang berlebihan, eksorbitan privilege. Amerika bisa menjalankan defisit besar, mencetak uang, dan membiayai gaya hidup di luar kemampuannya, karena dunia tidak punya pilihan selain terus menggunakan dolar. Tidak ada negara lain yang bisa melakukan hal yang sama tanpa menghadapi kehancuran ekonomi. Memahami sistem ini bukan untuk membuat kita pesimis atau marah. Justru sebaliknya. Dengan memahami cara dunia bekerja, kita bisa membuat keputusan finansial yang lebih cerdas. Kita bisa memahami mengapa rupiah berfluktuasi, mengapa harga bensin naik, mengapa investasi tertentu perlu dilakukan sekarang. Karena dalam permainan ekonomi global ini, mereka yang tidak memahami aturannya selalu menjadi pihak yang paling dirugikan.